Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Pada bab 22 ini kita akan lanjut belajar mengenai DNS server, yakni authoritative server. Authoritative server ini metodenya hampir mirip dengan caching dan forwarding server yang sudah kita lakukan di bab sebelumnya. Jadi di sini ada 7 materi pembahasan. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yakni konsep authoritative DNS server. Jadi jika cache dan forwarding server itu kurang lebih fungsinya gini. Jika terdapat klien yang contohnya ingin mengakses facebook.com, maka nanti klien tersebut akan menanyakan lokal DNS server IP address-nya apa dari domain facebook.com. Akan tetapi lokal DNS server tidak akan langsung memberikan jawaban, melainkan dia akan bertanya terlebih dahulu ke google.com, yang mana google.com atau 8888 ini dia memiliki seluruh domain dan juga IP address yang ada pada internet. Dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com. Nah, barulah local DNS server akan memberikan jawaban IP address ke klien. Dan klien baru bisa mengakses facebook.com melalui IP address-nya. Bedanya dengan authoritative DNS server yakni yang mana kita menghilangkan metode request ke Google tersebut. Jadi ketika ada klien yang ingin mengakses facebook.com, nah local DNS servernya itu dia sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP address-nya di dalam local DNS server, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun request ke google.com atau 888 ini. Jadi kelebihannya kita bisa mempersingkat waktu dan bisa mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni clone Debian untuk web server. Kita harus melakukan cloning karena kita akan mencoba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien akan merequest sebuah domain dan local DNS server akan langsung menjawab beberapa IP address-nya dari domain tersebut. Di sini kita bisa lihat ada dua server ya, yaitu yang pertama ada local DNS server, lalu yang kedua ada web servernya. Jadi nanti kita akan membuat klien ini mengakses web server ini dengan cara merequest domain dan juga IP address-nya melalui local DNS server yang sudah ada. Jadi kita akan menggunakan topologi yang ini. Di sini terdapat klien, yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini atau yang akan kita cloning melalui Debian server ini. Nah, nanti yang akan menjadi local DNS servernya itu server 1 atau Debian server ini ya. Oleh karena itu, kita harus mengcloning Debian server ini dan cloningannya itu akan dijadikan menjadi web server. Jadi nantinya klien akan mengakses web server melalui local DNS server yaitu server 1 Debian. Langsung saja kita buka VirtualBox-nya. Di sini saya akan matikan dulu VM-nya. Lalu di sini kita klik kanan, pilih clone. Untuk namanya saya akan ubah jadi web server. Kita next. Kita pilih yang full clone ya. Lalu klik clone. Oke, ini sudah selesai. Untuk networknya kita biarkan saja karena nanti kita akan ubah IP address-nya jadi 10.10.10.4. Karena kita mengcloning jadi otomatis IP-nya masih 10.10.10.2 ya. Ini kita start saja. Oke, di sini kita disuruh install ulang ya. Kita power off dulu saja. Lalu kita klik settings. Pilih sistem. Lalu kita naikkan hard disk-nya ke atas. Kemudian optikalnya kita naikkan menjadi yang kedua. Lalu floppy-nya yang ketiga ya. Kita klik OK. Lalu kita coba start lagi. Oke, ini sudah berhasil ya. Kita tunggu saja bootingnya sampai selesai. Oke, ini sudah. Untuk usernya ini sama ya seperti Debian server. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, di sini jika kita coba cek IP address-nya, nah IP-nya ini masih 10.10.10.2 ya. Ini bisa kita ganti dengan masuk ke root dulu. Masukkan passwordnya. Lalu kita masuk ke nano/etc/network/inter
Pages. Oke, lalu di sini IP-nya kita ubah menjadi 4 ya. Karena IP yang 3 itu sudah digunakan oleh server 2 atau Ubuntu server. Ini kita Ctrl X, Y, Enter. Kemudian restart dengan sistem ctl restart networking. Kita coba cek IP address-nya. Oke, di sini dia sudah update ya. Lalu kita coba ping 8888. Oke, berhasil. Kita coba ping google.com. Oke, ini juga berhasil ya. Kemudian kita akan ubah hostname-nya dengan masuk ke nano/etc/hostname. Nah, di sini kita ubah menjadi 3 ya. Lalu save, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita ganti juga hostnya dengan masuk ke nano/etc/host. Jangan lupa S di belakang ya. Enter. Di sini kita ubah jadi 3. Jadi spr3-debian.febiani.com ya. Ini juga spr3 ya. Oke, kita save, Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa coba ping spr3-debian. Nah, ini berhasil ya. Kita coba lagi. Ini kita tambahkan .febiani.com. Oke, ini juga berhasil ya. Untuk jaga-jaga, di sini saya ubah hostname-nya dengan hostname ctl set strip hostname. Di sini saya akan ubah jadi spr3-debian. Saya coba exit dulu. Exit lagi. Oke, di sini sudah berubah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yakni konfigurasi zone file. Di sini saya sudah memiliki web server yang sudah saya buat dari cloningan server 1 ini ya. Jadi di sini untuk konfigurasi zone file kita akan install bin 9 terlebih dahulu di Debian server. Saya akan masuk dulu ke root, strip, masukkan passwordnya. Oke, lalu install dengan apt install bin 9. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya. Lalu kita cd/etc/bin. Lalu ls. Nah, di sini terdapat file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Pertama, kita masuk dulu ke nano/nam.cnf.local. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien nantinya. Jadi di bagian paling bawah ini kita akan tambahkan konfigurasinya, yaitu zone, tanda petik 2, dan buat domainnya. Kalau saya menggunakan nama saya sendiri ya, jadi febiani.com. Petik 2, lalu spasi, kurung kurawal buka, Enter 2 kali, kurung kurawal tutup, lalu tanda panah ke atas, tab 1 kali, kita ketikkan type master, yang mana ini akan membuat Debian server kita akan menjadi master server. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang master dan juga slave ya, yang mana master itu merupakan server yang aktif dan slave itu merupakan server sebagai backup. Untuk pembahasan mendalam akan dibahas pada bab berikutnya. Lalu di sini kita titik koma, enter, tab 1 kali. Nah, sekarang kita akan letakkan di mana forwarding zone ini. Di sini saya akan letakkan di file petik 2 /etc/bin/db.febiani. Atau nama dari domain teman-teman ya. Sebenarnya bebas untuk penamaan, hanya saja supaya lebih mudah saya gunakan nama saya sendiri.
Lalu ini kita petik 2 titik koma. Lalu setelah kurung awal tutup ini kita tambahkan titik koma juga ya. Oke, untuk konfigurasi forwarding zone-nya sudah. Sekarang kita akan konfigurasi reverse zone. Jadi selain kita mengkonfigurasi domain name-nya, kita juga akan mengkonfigurasi IP address dari domainnya. Untuk konfigurasinya seperti ini. Zone petik 2 10.10.10.in strip addr dot arpa petik 2 spasi kurung kurawal buka. Jadi maksudnya ini ialah kita memasukkan IP address yang kebalikan dari web servernya. Jika kita lihat pada topologi, di sini kita memiliki web server dengan IP 10.10.10. Nah, karena IP-nya itu 10.10, maka IP address yang kita masukkan ialah kebalikannya, yaitu 10.10.10. Jadi dikarenakan 3 IP depannya ini sama semua, maka ketika dibalik dia akan sama saja. Di sini saya akan beri contoh. Saya buka notepad dulu. Jadi semisal ada IP yang IP-nya itu 10.2.4.3. Nah, artinya jika IP ini kita ingin inputkan ke dalam reverse zone, maka yang kita masukkan ialah 4.2.10. Jadi kebalikan dari 3 IP depannya. Jadi begitu ya. Kita ke konfigurasi lagi. Di sini kita enter 2 kali. Lalu kurung kurawal tutup, titik koma, lalu panah atas. Di sini kita tab dan type-nya juga master ya. Lalu titik koma, enter, tab, dan IP ini ingin diletakkan di file mana? Ini saya akan letakkan di file petik 2 etc /bin /db.10 petik 2 titik koma. Oke, sudah, kita save, Ctrl X, Y, enter. Kita coba cat name.conf.local. Oke, jadi ini konfigurasi yang sudah kita konfigurasikan ya. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yakni konfigurasi forwarding file. Jadi pada konfigurasi sebelumnya kita sempat mendefinisikan domain name dan juga ingin ditempatkan di mana. Dan kita sudah menempatkannya pada file db.febiani. Akan tetapi di materi sebelumnya kita belum membuat file yang bernama db.febiani pada file bin. Jadi belum ada. Sama halnya dengan file db.10. Jadi sekarang kita akan coba ls dulu. Nah, di sini terdapat file-file yang sudah disediakan sebagai template. Di sini kita akan membuat file yang bernama db.febiani atau nama yang teman-teman buat ya, sebagai penempatan domain name-nya. Teman-teman bisa copy dari contohnya db.local ini, yaitu dengan cp db.local spasi db.febiani atau nama yang sudah dicantumkan pada konfigurasi ya. Kita enter. Lalu kita ls. Oke, sudah ada. Sekarang kita nano db.febiani. Nah, di sini sudah terdapat konfigurasinya, tapi di sini ada beberapa yang akan kita ganti. Pertama, di localhost ini bisa kita ganti dengan nama domain kita. Kalau saya febiani.com. Lalu untuk root juga kita akan ganti febiani.com. Yang mana untuk root ini artinya itu email dari root user. Jadi nantinya ketika kita melakukan request pada website febiani.com, maka akan tercantumkan juga email dari root usernya. Jadi untuk rootnya ialah root@febiani.com. Jadi bukan Gmail, bukan Yahoo atau apapun, tapi root@febiani.com. Lalu pada serial number ini juga kita akan ubah, yang mana serial number ini harus kita ubah setiap kita melakukan perubahan konfigurasi pada file db.febiani ini ya. Jadi bisa kita ganti 3 atau 4. Kalau di sini saya akan ubah jadi 5 saja ya langsung. Lalu kita akan konfigurasi name servernya. Jadi untuk febiani.com itu web servernya mana dan kita akan mendefinisikannya. Jadi pada localhost ini kita akan ganti, yang mana ini artinya internet. NS adalah name server dan localhostnya adalah di sini ns1.febiani.com.
Lalu di bawah NS1 juga bisa kita ubah menjadi IP address dari domain lokal DNS servernya. Yang mana ini menentukan ada di mana lokal DNS servernya. Yaitu ada pada IP address Debian server yang akan kita ubah jadi lokal DNS server ya. Jadi di sini kita ubah saja add-nya menjadi NS1. Ininya in. Lalu parameternya di sini A ya, atau address. Dan ini bisa kita ubah ke IP dari domain lokal DNS server, yaitu 10.10.10.2. Kemudian kita akan definisikan siapa yang akan menjadi web servernya. Karena sebelumnya kita sudah mendefinisikan siapa yang jadi lokal DNS servernya. Jadi ini kita hapus satu baris dengan Ctrl K. Oke, dia otomatis menghapus satu baris ya. Lalu kita definisikan dengan menulis add, tab, in, tab, a, tab. Lalu kita sudah tentukan bahwa web servernya itu Debian clone atau server 3 ya. Yang mana IP-nya sudah kita ganti menjadi 10.10.10.4 ya. Jadi di sini kita tuliskan saja IP-nya 10.10.10.4. Enter. Lalu kita buat parameter baru yaitu www tab in tab cname tab febiani.com titik. Jadi jangan lupa untuk menambahkan titik dalam setiap domain ya. Karena jika terdapat klien yang ingin mengakses febiani.com atau 10.10.10.4, dia pastinya akan diarahkan ke router dengan IP 10.10.10.4. Atau jika terdapat router yang ingin mengakses 10.10.10.4, dia akan diarahkan ke domain dengan nama febiani.com atau sebaliknya. Jadi cname ini maksudnya adalah alias. Jadi alias dari definisi IP ini adalah febiani.com. Oke, ini bisa kita save saja ya. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yakni konfigurasi reverse file. Di materi ini kita akan membuat file db.10 dengan mengcopy template yang sudah disediakan oleh bin 9, yaitu db127. Kita bisa copy saja dengan cp menjadi db.10. Coba ls. Oke, sudah ada. Kita bisa langsung nano saja. db.10. Oke, di sini dia juga sudah menyediakan templatenya ya. Jadi kita tinggal ubah-ubah saja. Yang pertama kita konfigurasikan domain name-nya sama seperti forwarding zone. Sini kita ubah jadi febiani.com titik. Lalu rootnya febiani.com titik. Lalu untuk serialnya perlu diubah setiap kali kita melakukan perubahan pada file ini ya. Di sini saya akan ubah menjadi 5. Kemudian kita akan konfigurasi pada reverse zone-nya. Jadi localhost ini kita ubah menjadi name server atau DNS yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu ns1.febiani.com titik. NS itu ialah 10.10.10.2 ya, atau IP dari Debian server itu sendiri, dan sudah kita definisikan sebelumnya. Lalu kita enter. Di sini kita akan menuliskan NS1 Febiani ini benar-benar router 10.10.2. Jadi ini kita tulis 2, karena 2 ini merupakan IP host atau IP paling akhir dari Debian server. Lalu kita definisikan in, lalu ns, lalu ns1.febiani.com titik. Kemudian kita bisa gunakan parameter point ini untuk menggabungkan IP address ke suatu domain. Jadi 10.10.10.4 ini digabungkan dengan domain yang bernama febiani.com. Lalu di depannya ini kita tambahkan www. Oke, ini sudah, kita save saja. Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita coba cat db.febiani. Oke, di sini ada www ya. Lalu coba cat db.10. Oke, sudah ada www-nya juga ya. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-6, yakni verify, konfigurasi, dan restart service. Jadi di sini kita akan pastikan bahwa tidak ada error ataupun masalah pada konfigurasi yang sudah kita lakukan di materi-materi sebelumnya ya. Oke, kita buka saja Debian servernya. Sini kita lihat dulu cat
db.febiani. Lalu lihat juga db.10. Oke, semua konfigurasinya berhasil tersimpan ya. Jadi untuk pengecekan yang pertama kita gunakan name strip check conf. Yang mana ini artinya kita mengecek seluruh file yang memiliki nama name. Oke, jadi jika tidak ada outputnya seperti ini, artinya tidak ada masalah ya. Lalu kita coba cek pada domain febiani.com. Apakah ada masalah pada konfigurasi db.febiani dengan name strip check zone febiani.com db.febiani. Nah, kalau outputnya load serial 5 oke, maka artinya berhasil. Lalu kita juga cek apakah 10.10.in ini atau .4 IP-nya itu berhasil digunakan sebagai web server atau tidak dengan name strip check zone 10.10.10.in strip addr.arpa pada db.10. Oke, ini outputnya juga sama ya, load serial 5 oke. Artinya ini juga berhasil. Kemudian kita bisa restart saja dengan sistem ctl restart bin 9. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yakni pengujian autoritatif DNS server. Di materi ini kita akan coba menguji konfigurasi yang sudah kita lakukan pada materi-materi sebelumnya di Ubuntu Client. Jadi kita buka saja Ubuntu Client-nya. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan konfigurasi resolver supaya kita bisa ping ke suatu domain ya teman-teman. Kita masuk saja ke nano/etc/resolve.conf. Nah, di sini untuk name server yang 888 ini kita bisa disable dulu. Lalu di bagian bawah sini kita akan coba gunakan resolver baru dengan menambahkan name server 10.10.10.2 atau yang mengarah ke DNS lokal server ya. Jadi kita tidak akan mempertanyakan suatu IP address pada Google, namun kita akan mempertanyakannya pada lokal DNS server kita. Oke, kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita coba dik domainnya. Di sini punya saya febiani.com. Nah, di sini sudah terjawab ya. Jika kita melakukan request, bahwasannya febiani.com itu ialah suatu domain yang mana web servernya itu 10.10.10.4. Dan yang memberikan IP address ini ialah local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dengan domain DNS servernya ns1.febiani.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian konfigurasi yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.